Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab impuls dan momentum. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan jarak tempuh seorang anak untuk sampai ke ujung suatu papan luncur. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah papan luncur dengan massa 500 kg, panjang 11 meter, dapat meluncur di atas rel tanpa gesekan. Seorang anak bermassa 50 kg berjalan dari ujung papan yang satu ke ujung yang lainnya dengan kecepatan 2 meter per second. Pertanyaannya, jarak yang ditempuh anak tersebut untuk sampai ke ujung papan adalah berapa meter? Oke Sobat 100, katakanlah di sini saya gambarkan rel tanpa gesekan berwarna hitam. Di atasnya ada papan luncur. Diketahui massa papan luncur adalah 500 kg. Kemudian di atas papan luncur ini ada seorang anak, massanya adalah 50 kg. Jadi massa papan luncur simbolkan MP, massa anak simbolkan MA. Kondisi awal saat anak ini naik di atas papan luncur, katakanlah mula-mula diam ya. Jadi VA sama dengan 0 dan kecepatan papan luncur juga awalnya diam, VP sama dengan 0. Nah kemudian anak ini berjalan dari ujung papan yang satu ke ujung yang lain dengan kecepatan 2 meter per second. Jadi simbolkan sebagai VAT aksen, nilainya 2 meter per second. Diketahui panjang papan luncur adalah 11 meter, LP sama dengan 11 meter. Ditanya jarak yang ditempuh anak ini dari ujung satu ke ujung yang lain. Nah, sebelum menghitung jarak tempuh S, di sini Sobat 100 perlu menghitung V dari papan luncur ketika anak ini berjalan. Nah, untuk menghitung VPT aksen ini, gunakan hukum kekekalan momentum. Yang mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal itu adalah sesaat saat anak ini naik di atas papan luncur, yang mana momentumnya adalah massa anak kalikan V anak ditambah massa papan kalikan V papan. Untuk kondisi akhirnya, massa anak kalikan VAT aksen ditambah massa papan kalikan VPT aksen. Nah, karena kondisi awal kita anggap anak ini hanya naik di atas papan luncur, jadi V anak sama dengan 0, V papan sama dengan 0. Sehingga nanti momentum awalnya juga sama dengan 0 ya. Kemudian massa anak diketahui di soal adalah 50 kg, massa papan adalah 500 kg. Nah, ketika berjalan, VAT aksen ini nilainya 2 meter per second. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, 0 ditambah 0 sama dengan 50 kali 2 ditambah 500 kalikan VPT aksen. Nah, kalau kita hitung 50 kali 2 hasilnya adalah 100. Nah, karena kita ingin menghitung VPT aksennya, maka angka 100 ini pindah ruas jadi bertanda negatif, sehingga 500 VPT aksen sama dengan negatif 100. Kalau kita ingin mendapatkan nilai VPT aksennya, negatif 100 dibagi dengan 500, maka kita peroleh VPT aksen itu sama dengan negatif 0,2 meter per second. Jadi ketika anak ini berjalan ke depan, ke ujung papan yang satunya, maka papannya ini terdorong ke belakang, makanya tandanya negatif. Jadi dari ilustrasi gambar ini maka papan akan bergerak ke kiri ya. Oke, selanjutnya kita perlu menghitung V anak relatif terhadap papan sekarang. Jadi antara anak dan papan di sini berlaku gerak relatif ya. VAT aksen ini diukur terhadap pengamat yang diam di tanah, dan VPT aksen ini diukur terhadap pengamat yang diam terhadap tanah ya. Jadi sekarang kita perlu hitung kecepatan anak relatif terhadap papan, yaitu VAP aksen ini nilainya berapa? VAP aksen itu nilainya sama dengan VAT aksen kurangi VPT aksen. VAT aksen tadi adalah kecepatan anak berjalan, yaitu 2 meter per second. VPT aksen itu adalah kecepatan papan terdorong ke belakang, negatif 0,2 meter per second. Sehingga VAP aksen itu sama dengan 2 dikurangi negatif 0,2. Maka kita peroleh VAP aksen itu sama dengan 2,2 meter per
second. Ingat, negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Oke, sampai sini Sobat 100 bisa memahami ya. Ini step yang kedua. Step yang ketiga, kita perlu menentukan saat anak ini berjalan dari ujung ke ujung papan yang lainnya, waktu yang diperlukan itu berapa. Nah, untuk menentukan waktu yang dibutuhkan di sini, Sobat 100 ingat rumus pada bab gerak ya. Jadi nilai T itu sama dengan panjang papan dibagi dengan VAP aksen. Panjang papan tadi adalah 11 meter, VAP aksen tadi nilainya 2,2 meter per second, sehingga T sama dengan 11 dibagi dengan 2,2. Ini tinggal dibagi saja, kita beroleh waktu yang dibutuhkan itu sama dengan 5 second. Nah, kalau waktunya sudah dapat, maka Sobat 100 bisa menghitung jarak yang ditempuh oleh anak untuk sampai ke ujung yang lainnya. Ini pakai rumus bab gerak lagi, tapi untuk menghitung S, sekarang kita gunakan kecepatannya adalah VAT aksen ya. Kita ukur terhadap pengamat yang diam di tanah. Kalau VAP aksen tadi digunakan ketika jaraknya di sini adalah panjang papan ya. Jadi untuk mengukur jarak yang ditempuh anak tersebut untuk sampai ke ujung papan, menurut pengamat yang diam di tanah, S itu sama dengan VAT aksen kalikan waktu. VAT aksennya adalah 2 meter per second, waktunya adalah 5 second. Sehingga S sama dengan 2 kalikan 5. 2 kali 5 kita dapat S sama dengan 10 meter. Ini jawaban akhirnya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan anak yang berjalan atau bergerak di atas papan luncur. Ditanya jarak yang ditempuh oleh anak tersebut untuk sampai ke ujung papan yang berikutnya. Di sini melibatkan beberapa step perhitungan ya, atau rumus yang dipakai. Pertama, Sobat 100 gunakan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir. Yang mana untuk kondisi awal kita anggap anak ini hanya naik ke atas papan luncur saja. Jadi V anak mula-mula 0, V papan mula-mula 0. Sehingga momentum awal dari anak itu 0, momentum awal dari papan itu juga 0. Nah, untuk kondisi akhirnya si anak ini bergerak ke ujung papan yang lain, disimbolkan sebagai VAT aksen. Ini adalah kecepatan anak diukur oleh pengamat yang diam di tanah. Jadi kondisi akhir anak ini punya momentum, yaitu massa anak kalikan VAT aksen. Selanjutnya papan luncurnya itu terdorong ke belakang ketika anak ini bergerak ke depan, yang mana kecepatannya adalah VPT aksen. Nah, VPT aksen ini kita hitung sehingga si papan luncur ini punya momentum, yaitu massa papan kalikan VPT aksen. Nah, di sini Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti dapatkan nilai VPT aksen. Nah, kalau anak memiliki kecepatan, papan luncur juga memiliki kecepatan, maka di sini langkah yang kedua Sobat 100 perlu hitung kecepatan anak relatif terhadap papan. Jadi di sini berlaku gerak relatif ya. Yang mana kecepatan anak relatif terhadap papan simbolkan sebagai VAP aksen, nilainya sama dengan VAT aksen kurangi VPT aksen. Di sini Sobat 100 masukkan nilai VAT aksennya, masukkan nilai VPT aksennya, nanti ketemu kecepatan anak relatif terhadap papan sekian meter per second. Nah, VAP aksen ini digunakan untuk perhitungan yang ketiga. Step yang ketiga adalah menentukan waktu yang dibutuhkan oleh anak ini agar sampai ke ujung papan. Kita hitung waktu T, rumusnya adalah panjang papan dibagi dengan kecepatan anak relatif terhadap papan. Nah, Sobat 100 masukkan panjang papannya, masukkan kecepatan anak relatif terhadap papan, nanti ketemu ya. Waktu yang dibutuhkan adalah sekian second. Nah, terakhir Sobat 100 baru bisa menghitung jarak yang ditempuh oleh anak tersebut pakai rumus gerak, yang mana S sama dengan VAT aksen kalikan waktu. Masukkan nilai VAT aksennya yang diketahui di soal ini, masukkan waktunya yang sudah dihitung, tinggal dikalikan saja, nanti ketemu ya. Jarak yang ditempuh anak untuk sampai ke ujung papan adalah sekian meter. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu
Untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.